Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rais Yunia. Saya selaku moderator kelompok 4 ilmu dakwah kelas D. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjadi moderator dari presentasi kelompok saya dengan tema metode dakwah dalam menghadapi aliran sesat. Sebelum itu, perkenalkan pula teman-teman saya. Yang pertama, Priswandari Salsabila Rostin, Sitna Sabila Naja, Rizdian Nurmalia Andini, dan Endah Kusumawati. Kedepannya, teman-teman saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah kami buat. Tempat dan waktu saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama ada metode dakwah, merupakan salah satu unsur dakwah yang memiliki peran penting dan strategis untuk keberhasilan dakwah. Senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zamannya. Secara esensial, Al-Quran telah memberikan landasan yang baku berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Yang kedua, ada aliran sesat. Apa sih aliran sesat itu? Aliran sesat adalah sekelompok manusia atau organisasi yang terorganisir yang memiliki pemahaman atau aturan-aturan tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Pengikut suatu aliran tertentu dan orang-orang yang telah terdoktrin pikirannya, tidak suka dialog, serba dogmatis, anti kritik, dan cenderung merasa paling benar. 3. Tanda-tanda aliran sesat. Aliran sesat tentu bukan aliran yang berdasarkan dalam ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar Islam. Berikut adalah ciri-ciri atau tanda suatu aliran dapat mengarah kepada kesesatan. Yang pertama, tidak percaya terhadap rukun iman. Yang kedua, tidak percaya terhadap rukun Islam. Kelima hal tersebut harus diakui dan diyakini kebenarannya untuk dijalankan. Tidak ada yang boleh merubah pilihan ini, dan kesesatan akan timbul jika ada yang merubahnya. Yang ketiga, tidak bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, menjatuhkan dan merusak Islam. Yang kelima, diajarkan tanpa adanya pendasaran yang kuat. Aliran sesat biasanya bersifat doktrin atau dipaksakan. Sesuatu yang keliru atau sesat biasanya akan diajarkan tanpa pendasaran, hanya sekedar emosi dan pengetahuan yang belum teruji atau valid. 4. Sebab munculnya aliran sesat dalam Islam. Munculnya aliran sesat dalam Islam di masyarakat tentu terjadi karena berbagai macam hal atau aspek. Hal-hal tersebut membuat akhirnya penafsiran manusia menjadi pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud Islam sebenarnya. Sebab munculnya tersebut adalah: yang pertama, adanya kesalahan penafsiran; yang kedua, kepentingan politik dan golongan; yang ketiga, adanya hawa nafsu manusia. Metode dakwah yang dilakukan dalam menghadapi aliran sesat. Menurut Syekh Mustafa Al-Maragi, metode bil hikmah yakni perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran dan dapat menghilangkan keraguan-raguan. Metode dakwah yang dilakukan dalam menghadapi aliran sesat yang kedua adalah mujadalah bilazi hiya ahsan. Yang dimaksud dengan metode ini yakni suatu metode yang dilakukan dengan cara dialog yang baik. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menegaskan agar orang-orang yang melakukan tukar pikiran itu tidak beranggapan bahwa yang satu sebagai lawan bagi yang lainnya. Tetapi mereka harus menganggap bahwa para peserta mujadalah atau diskusi itu sebagai kawan yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebenaran. Ini bersumber dari kitab Ihya. Yang ketiga, metode bil uswah hasanah, yang berarti memberikan contoh yang nyata, konkret, dan baik seperti apa yang dicontohkan dalam kehidupan Nabi selama berdakwah, yaitu dengan akhlak yang baik. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kami semua. Hidup kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.